بسم الله الرحمن الرحيم. Subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Senang sekali saya bisa ketemu dengan Bapak, Ibu, juga ikhwan, akhwat semua. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu bukti kita di hadapan Allah betapa kita sangat sungguh-sungguh untuk memperbaiki akhlak kita menjadi seorang muslim yang memiliki akhlak yang mahmudah, akhlak yang terpuji. Nah, karena itu malam hari ini tema kita adalah tentang bagaimana seni mengelola akhlak. Ini tema kita malam hari ini, seni mengelola akhlak. Artinya akhlak itu perlu dikelola, dan ternyata mengelola akhlak itu ada seninya. Nah, sehingga mengelola akhlak itu sebenarnya sesuatu yang menyenangkan. Tentu bagi orang yang tahu seninya, itulah yang ingin kita bahas, bagaimana seni mengelola akhlak. Nah, sebelumnya kita ingin mengulang kembali apa yang pekan lalu yang kita sampaikan tentang hakikat akhlak. Akhlak seperti yang kita sudah sampaikan, ya, isinya adalah perbuatan. Isinya adalah perbuatan. Jadi akhlak itu wujudnya adalah perbuatan. Jadi kalau bicara akhlak itu ya tidak hanya sekedar sabar, ikhlas, qanaah, ya, itu masih konsep. Sabar itu masih konsep, ya. Qanaah itu masih konsep, masih teori. Nah, akhlak itu tidak bicara soal teori, tapi soal kenyataan. Jadi kalau sabar ya memang ada perbuatannya. Iya, qanaah juga ada perbuatannya. Nah, sehingga yang dikaji oleh akhlak itu adalah perbuatan sabar, perbuatan ikhlas, perbuatan qanaah. Nah, perbuatan itu akan dikatakan akhlak kalau dilakukan berulang kali. Ya, berulang kali hingga membekas dan menjadi watak atau tabiat hidup. Nah, karena itu ciri akhlak itu adalah dia orang akhlak beliau itu murah senyum. Ya, kenapa beliau disebut akhlaknya murah senyum? Ya, karena beliau itu gampang senyum. Jadi ketemu siapapun dia senyum. Ya, dengan orang yang dia kenal senyum, yang tidak dia kenal pun dia senyum. Nah, kalau terus kemudian menjadi orang murah senyum. Nah, kalau orang sudah murah senyum begitu berarti ya, kita bisa mengatakan dia punya akhlak gampang senyum, murah senyum. Tapi kalau dia kadang senyum, kadang enggak, sama orang yang dia kenal dia senyum, kalau orang yang enggak dia kenal dia susah senyum, dipuji orang senyum, disakiti orang manyun, nah itu namanya dia belum bisa disebut memiliki akhlak yang disebut memiliki orang yang akhlaknya senyum. Jadi ini pengertian akhlak yang kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Nah, riwayat akhlak ini, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang akan seiring sejalan dengan perjalanan hidup manusia. Iya. Kita semua tahu bahwa sebenarnya yang namanya perbuatan itu nggak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Manusia itu hanya akan dikatakan manusia ketika dia berbuat. Nah, kalau bicara soal berbuat, maka manusia di dalam berbuat itu tidak bisa lepas dari kepentingan. Apapun yang dilakukan oleh manusia itu pasti karena ada kepentingan. Ya, kalau bukan karena ada kepentingan, rasanya manusia tidak akan mungkin berbuat. Ya. Nah, justru karena adanya kepentingan, manusia berbuat, dan kemudian ya, manusia itu berbuat secara dinamis.
Artinya kalau manusia berbuat tanpa kepentingan, ya itu akan perbuatannya akan menjadi perbuatan yang ya itu aja, nggak ada dinamika. Nah, jadi karena itulah kenapa hidup manusia itu rasanya dinamis sebenarnya adalah karena faktor kepentingan. Kita bisa membayangkan kalau seandainya manusia nggak punya kepentingan. Manusia nggak punya kepentingan. Ya, contoh sederhana ya, katakanlah ada 10 orang, dia kumpul untuk rapat. Tapi 10 orang ini nggak ada kepentingan dengan rapat itu. Memang agak aneh ya, bagaimana mungkin nggak ada kepentingan kok ngumpul untuk rapat. Tapi memang tema yang dibahas itu 10 orang ini merasa nggak ada kepentingan sama sekali. Ya, tapi mereka harus rapat ya, membahas sesuatu yang mereka nggak punya kepentingan. Kita bisa bayangkan kira-kira dinamika rapatnya kayak apa. Mungkin semenit, 2 menit udah selesai itu. Tapi kalau dalam rapat itu 10 orang ini kita bisa bayangkan kepentingannya beda. Rapatnya seru banget ya. Iya. Nah, jadi begitulah manusia berbuat pasti akan ada kepentingannya. Ya kalau kita lihat gambarnya ini kan orang nolong orang lain. Dia mau nolong temannya ini, itu pasti ada kepentingan. Disadari atau tidak. Mungkin pada saat itu dia mengatakan saya ada kepentingan sama sekali. Ya saya nolong-nolong aja. Iya, saya nolong-nolong aja. Sebenarnya enggak juga. Dia ada kepentingan. Dan dia manusia, masa saya nggak nolong. Nah, itu kan kepentingan. Nanti akan lebih terasa kalau seandainya, mungkin kita juga pernah mengalami. Rasanya gimana, Bapak, kalau kita nolong seseorang. Mungkin kita mengatakan saya nggak ada kepentingan apa-apa nolong dia. Ya saya nolong dia. Bahasa kerennya ini kemanusiaan. Ini kemanusiaan aja. Kalau kemanusiaan kan kesannya itu nggak ada kepentingan. Tapi kita bisa bayangkan kalau seandainya suatu saat orang yang ditolong melakukan sesuatu yang tidak kita sukai. Wah, itu mangkel nggak? Mungkin nggak orang akan mengungkit-ungkit. Nah, ketika kemudian dia mengungkit-ungkit, padahal 3 hari yang lalu saya nolong dia loh. Sekarang kalau dia melakukan sesuatu yang tidak saya sukai, dasar orang nggak tahu diri. Nah, itu kan berarti tanpa kita sadari 3 hari yang lalu kita nolong dia itu ada kepentingan. Sebab kalau nggak ada kepentingan, harusnya kalau hari ini, ya 3 hari setelah kita nolong dia melakukan sesuatu yang kita nggak suka, ya biasa-biasa aja. Tapi kalau kemudian kita mengingat bahwa 3 hari yang lalu saya sudah nolong dia, nah itu menunjukkan 3 hari yang lalu kita nolong dia itu ada kepentingan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kepentingan ini memang tidak akan pernah bisa dilepaskan dari hidup. Hidup ini ada karena adanya kepentingan. Nah, ketika hidup dilihat dari kepentingannya, maka kita melihat kepentingan hidup itu sebenarnya nggak banyak, cuma 2 aja. Apapun urusan hidup, apapun yang terjadi dalam hidup, apapun yang dilakukan oleh manusia dalam hidup, sekali lagi kepentingannya cuma 2. Yang pertama adalah bisa jadi itu kepentingan duniawi, dan bisa juga itu kepentingan ukhrawi. 2 ini saja kembalinya, seluruh kepentingan hidup manusia. Kalau tidak duniawi, ya ukhrawi. Iya, kalau nggak duniawi, ukhrawi. Nah, bisa jadi ada 2 manusia yang dia melakukan pekerjaan yang sama, perbuatan yang sama, tapi ternyata kepentingannya beda. Iya, ya kalau sekarang ini lagi pilkada nih, bisa jadi ada orang yang kepentingannya duniawi. Iya, kepentingannya duniawi, wah lumayan nih kalau saya kepilih nih, gaji pokoknya sekian, ya, dia pakai ngitung. Kalau saya keluar sekian, nanti kembali modal lah 5 tahun ke depan. Itu berarti, ya dia ikut konstelasi pemilihan itu adalah duniawi. Tapi ada juga orang yang saya ikut, kenapa? Ini kalau yang jadi ketua di daerah, pemimpin di daerah ini orang yang zalim, wah ini, iya, kasihan nih daerah ini. Ya, saya harus tampil memimpin agar nanti daerah ini akan saya kelola dengan adil. Tidak boleh ada kemungkaran. Saya akan tegakkan keadilan, kebenaran, kebaikan. Saya nggak ada pamrih, nggak ada hitung-hitungan duniawinya. Yang ada adalah pokoknya saya ingin menegakkan
kebenaran di kampung ini, itu berarti dia ikut konstelasi pemilihan itu adalah motivasinya adalah kepentingan ukhrawi. Nah, dari dua kepentingan ini, ikhwan dan akhwat fillah, sebenarnya sederhana kita memetakan mana orang baik, mana orang buruk, mana yang berpotensi memiliki akhlak yang baik atau akhlak yang buruk adalah ini. Jadi orang yang berpotensi baik adalah orang yang selalu mendahulukan kepentingan ukhrawi di atas kepentingan dunia. Itu kesimpulan umumnya. Jadi kalau orang mendahulukan kepentingan ukhrawi dari kepentingan duniawi, insya Allah itu dia punya potensi untuk menjadi orang baik. Nah, sementara kalau seandainya ada orang yang mendahulukan kepentingan duniawi daripada kepentingan ukhrawi, ya potensinya dia akan menjadi orang yang tidak baik. Begitu kita memetakan kenapa ada orang baik dan ada orang buruk, ujung-ujungnya sebenarnya adalah soal kepentingan. Ya, soal kepentingan. Nah, karena itu tidak salah kalau seandainya kita mengenal ada orang baik yang buruk. Iya. Siapa orang baik yang buruk itu? Orang baik yang buruk adalah orang yang melakukan aktivitas yang nilainya sebenarnya nilai ukhrawi, tapi tujuannya tujuan duniawi. Iya, sedekah gitu ya, kemana-mana. Tujuannya dipuji orang. Sedekahnya ukhrawi, dipuji orangnya duniawi. Berarti kan dia orang baik yang buruk. Iya, sangat mungkin begitu. Iya. Meskipun juga ada orang buruk yang baik. Iya, ada orang buruk yang baik. Dia nyolong kan duniawi. Tapi hasil nyolongnya dia sumbangkan ke masjid. Iya, tentu orang buruk yang baik ya tetap saja buruk. Orang baik yang buruk itu juga buruk. Artinya kalau begitu, ikhwan dan akhwat sekalian, Bapak Ibu, yang namanya baik itu tidak bisa ketemu dengan keburukan. Orang baik adalah orang yang dalam kebaikannya sama sekali tidak ada keburukan. Ya, tidak ada keburukan. Nah, kalau tidak ada keburukan, sementara buruk itu sumbernya adalah kepentingan duniawi dan baik itu kepentingan ukhrawi, itu artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kepentingan ukhrawi tidak boleh dicampuri oleh kepentingan duniawi. Nah, inilah yang nanti kita akan membuat skema ya, bagaimana kemudian sebuah akhlak itu muncul. Baik akhlak baik, akhlak buruk, atau baik tidak, buruk juga tidak. Itu sebenarnya tidak lepas dari dua kepentingan hidup ini, baik duniawi maupun ukhrawi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepentingan duniawi, ya, orang yang dalam hidupnya hanya berorientasi pada kepentingan duniawi, itu pasti akan menimbulkan akhlak. Nah, akhlaknya namanya akhlak madmumah, akhlak yang tercela. Jadi orang itu akhlaknya tercela adalah kalau hidupnya itu sudah ditelikung oleh kepentingan duniawi. Artinya apapun yang dia lakukan itu orientasinya adalah kepentingan duniawi. Orang kalau segala sesuatu ya, yang dia lakukan kepentingannya adalah duniawi, kan berarti dia akan mengulang-ulang perbuatan dengan background kepentingan duniawi. Perbuatan yang diulang-ulang kan akan menimbulkan akhlak. Akhlaknya pasti adalah akhlak yang madmumah. Ya, akhlak yang madmumah. Ya, contoh sederhana ada orang yang dia itu hanya mau berbuat kalau ada yang memuji. Ya, saya mau sedekah asal nanti diumumkan. Ya, kalau saya nyumbang ini nama saya tertulis nggak di papan pengumuman. Nah, itu kan berarti dia sedekah itu kepentingannya adalah kepentingan duniawi. Kalau terus-menerus dia lakukan, pasti nanti akan menimbulkan akhlak pada diri dia. Akhlaknya adalah akhlak madmumah. Apa itu? Riya. Maka riya menjadi akhlak dia. Ingin dipuji menjadi akhlak dia. Dan ini menjadi akhlak yang madmumah. Ini riwayat akhlak yang madmumah. Ya. Nah, sementara kalau ada orang yang hidup ini, dia sangat memprioritaskan pada kepentingan ukhrawi. Dia selalu melihat segala sesuatu itu secara ukhrawi. Ini gimana ya akibatnya nanti di akhirat. Kalau saya bohong, nanti gimana di akhirat. Kan saya harus diminta pertanggungjawaban atas kebohongan saya.
Mungkin saya bisa menyembunyikan kebohongan ini di dunia, tapi di akhirat bagaimana? Saya nggak bisa menyembunyikan daripada nanti jadi masalah di akhirat dengan saya jujur aja. Nah, berarti dia melakukan segala sesuatu itu dasar kepentingannya adalah ukhrawi. Nah, kalau ini terus-menerus, ya sama dengan yang faktornya duniawi tadi, akan membentuk akhlak. Nah, kalau ini akhlaknya adalah akhlak mahmudah, ya, akhlak yang terpuji, lawan dari akhlak yang mazmumah. Karena itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhlak itu terbagi menjadi dua. Ada yang mazmumah dan ada yang mahmudah. Nah, tetapi dalam prakteknya nanti kita akan melihat ada orang-orang yang ternyata berada di tengah-tengah. Jadi ketika orang duniawinya iya, ukhrawinya juga iya. Iya, duniawinya iya, ukhrawinya juga iya. Nah, ini juga pasti akan menimbulkan akhlak. Nah, duniawi iya, ukhrawi iya itu bisa jadi terpisah, bisa jadi campur. Bisa jadi terpisah, bisa jadi campur. Nah, kalau terpisah itu, semisal pada kasus ada orang yang ngerasani orang masih mau, iya, tapi baca Quran juga suka. Yang ngerasani orang kan duniawi, baca Quran itu ukhrawi. Datang ke pengajian dia suka, datang ke tontonan juga dia suka. Itu berarti di dalam dirinya ya, ada duniawi dan ukhrawi ketemu di dalam dirinya, meskipun ketemunya itu ya terpisah. Iya. Dia masih suka yang baik, tapi juga suka kepada yang buruk. Ya, rajin sholat, tapi ya masih pacaran. Pacaran kan duniawi. Ya, sholat itu ukhrawi. Nah, itu macam yang pertama. Ya. Ukhrawi dan duniawi ketemu, tapi ketemunya terpisah. Tapi ada yang ketemunya itu campur. Ya, campur jadi satu. Nah, campur jadi satu itu, ya contoh paling mudah, ya beramal baik, itu ukhrawi, tapi pengen dipuji orang. Duniawi, nyampur pada satu amal yang sama. Amal yang sama. Jadi, orang yang melakukan amal ukhrawi tapi pakai hitungan duniawi. Ya, pakai hitungan duniawi. Nah, ini juga termasuk orang yang ukhrawinya ada, duniawinya juga ada. Ini juga kalau terus-menerus, Bapak Ibu akan menimbulkan akhlak. Nah, kalau ini namanya akhlak khirbaiyah. Saya memberi nama sendiri ini imajinasi saya. Kenapa saya mengistilahkan khirbaiyah? Jadi kalau ditanya ini literaturnya mana, kalau khirbaiyah saya tidak bisa menyebut ini istilah saya pribadi, tapi saya memberikan istilah ini. Kenapa khirbaiyah? Khirbaiyah itu dari kata khirbaun. Khirba itu artinya bunglon. Bunglon itu kan dia bisa bisa berubah-ubah. Iya. Jadi dia nanti akan melihat mana yang nanti akan menguntungkan dia. Iya. Mana yang akan menguntungkan dia. Kalau seandainya saya ikut nyumbang ini, saya ikut terkenal gitu ya, ikut nyumbang lah. Nyumbangnya itu kan ukhrawi. Ya. Soalnya kalau saya nggak nyumbang, nanti saya dicela orang. Ya. Itu dia jadi bunglon kan. Tapi kalau kemudian ternyata nggak ada yang nyumbang gitu ya, buat apa saya nyumbang? Toh kalau saya nggak nyumbang nggak apa-apa. Ya udah, nggak perlu saya nyumbang. Nggak ada akibat apa-apa. Itu kan berarti dia lebih cenderung kepada duniawi. Nah, itu bunglon. Jadi dalam tanda kutip ya, ukhrawiyah, duniawiyah, tapi itu kepentingannya adalah kepentingan dia. Nah, tentu kalau sepintas kita melihat akhlak khirbaiyah itu cenderung kepada akhlak mazmumah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada cara lain untuk menjadikan diri kita diri yang memiliki akhlak yang mahmudah kecuali kita menjadikan ukhrawi sebagai kepentingan hidup kita. Nah, bagaimana caranya untuk bisa menjadikan ukhrawi itu kepentingan hidup kita? Kepentingan hidup kita. Bisa jadi ukhrawi itu tidak harus semuanya memang akhirat, Bapak Ibu.
Iya. Ada dunia dan duniawi itu dua hal yang berbeda. Ya, kalau duniawi ya udah, iya, itu memang motifnya adalah untuk kehidupan di dunia tanpa ada kepentingan ukhrawinya. Tapi di dalam dunia itu sebenarnya ada ya kepentingan ukhrawi. Nah, inilah yang kita bahas bersama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum itu kita bahas, mari kita mengulang sejenak apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memang sudah mendesain ya, hidup ini ada kepentingannya, dan Allah sudah memetakan kepentingan itu ada dua, duniawi dan ukhrawi. Nah, agar manusia merasa ada kepentingan hidup yang sifatnya duniawi, Allah Subhanahu wa taala memberikan pirantinya kepada kita. Masih ingat Bapak Ibu apa nama pirantinya? Nafsu. Ya. Nafsu inilah yang membuat manusia merasa punya kepentingan hidup yang sifatnya duniawi. Ya. Jadi pirantinya namanya adalah nafsu. Lagi karena nafsu ini manusia kemudian ada kepentingan-kepentingan duniawi dalam hidupnya. Nah, sementara agar manusia itu memiliki kepentingan ukhrawi dalam hidupnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita itu 3 piranti. Yang pertama adalah akal, yang kedua jiwa, dan yang ketiga adalah hati. Akal, jiwa, dan hati. Dan semua kita pasti memiliki keempatnya ini. Nafsu untuk kepentingan duniawi, akal, jiwa, dan hati untuk kepentingan ukhrawi. Dan karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua macam kepentingan ini kalau dihadapkan, ya, kita posisikan berhadapan, berarti antara kepentingan duniawi dengan kepentingan ukhrawi itu adalah kepentingan nafsu ya, berhadapan dengan kepentingan akal, jiwa, dan hati. Secara logika, ya, sebenarnya mana yang lebih kuat tarikannya, kepentingan ukhrawi atau duniawi? Kalau secara logika, ya kepentingan ukhrawi itu tarikannya lebih kuat, karena diwakili oleh akal, jiwa, dan hati. Sementara kepentingan duniawi hanya diwakili oleh nafsu. Berarti kan pertarungan antara kepentingan ukhrawi dan duniawi itu pertarungan 1 lawan 3. Ibarat tarik tambang, tentu ini kan tarik tambang 1 orang melawan 3 orang. Tentu tarikan 3 orang lebih kuat daripada tarikan 1 orang. Itu logika di atas kertas. Tapi pada prakteknya, kenapa kadang kepentingan duniawi itu tarikannya lebih kuat daripada kepentingan ukhrawi? Ya, contoh sederhana. Dapat rezeki banyak. Ada pikiran belanja. Tapi kan ada kesempatan untuk sedekah. Ya, shopping, belanja, foya-foya, makan enak, itu kepentingan duniawi. Sedekah itu kepentingan ukhrawi. Mana yang lebih kuat tarikannya Bapak Ibu? Tarikan belanja lebih kuat daripada tarikan sedekah. Iya, contoh lain. Di depan ada Quran, ya, sebelahnya ada HP. Iya. Nah, HP-nya atau TV lah ya. Ada Quran, ada TV. TV-nya tayangannya tontonan. Ya, sebenarnya kalau mau kan ya udah TV-nya jangan lihat, kita baca Quran. Ini kan ada 2 tarikan nih, tarikan baca Quran, berarti itu ukhrawi, atau tarikan nonton, itu duniawi. Mana yang lebih kuat? Tersering ya, kita merasa bahwa tarikan duniawi itu lebih kuat daripada tarikan ukhrawi. Ya, contoh lain anak-anak muda ini. Ya, ada cewek cantik nih lewat. Kalau ngelihat, itu berarti nilainya nilai duniawi. Kalau menundukkan pandangan, itu berarti nilainya adalah nilai ukhrawi. Mana yang lebih kuat tarikannya? Ya, banyak yang kemudian tarikan duniawinya lebih kuat. Iya, hanya yang lihat. Padahal sudah tahu itu duniawi. Nggak ada nilai ukhrawinya. Iya, jadi padahal ada kesempatan untuk bisa mendapatkan yang ukhrawi, yaitu tidak melihat, menundukkan pandangan. Nah,
kenapa dalam prakteknya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu, yaitu nafsu, dia bisa mengalahkan akal, jiwa, dan hati. Kok bisa? Nah, secara logika memang sepertinya begitu. Cuma ini dia prakteknya. Justru karena kepentingan ukhrawi itu ya, terdiri dari 3 unsur, akal, jiwa, dan hati. Inilah yang menjadi titik lemahnya. Titik lemahnya di mana? Titik lemahnya adalah ketika akal, jiwa, dan hati ini ya, tidak satu pikirannya di dalam soal ukhrawi. Ya, pikirannya berbeda. Akal begini, jiwa begini, hati begini. Nah, ketika belum ketemu dalam satu titik, belum ada kesepakatan, nah inilah yang akhirnya tidak ada keputusan. Ya, tidak ada keputusan. Nah, ketika tidak ada keputusan, karena ketiganya kan beda pikiran. Nah, sementara duniawi itu hanya satu, yaitu nafsu. Nah, karena nafsu kan keputusannya cepat. Keputusannya cepat. Nah, karena keputusannya cepat, nafsu memutuskan lebih dahulu. Akal, jiwa, dan hati masih diskusi. Ini yang menyebabkan akhirnya akal, jiwa, dan hati kalah oleh nafsu. Jadi gambarannya seperti tarik tambang tadi Bapak Ibu. Yang sebelah kiri 1 orang, yang sebelah kanan 3 orang. Ada wasitnya. Ya. Wasitnya bilang hitungan ketiga mulai tarik. Ya, wasit kemudian menghitung 1. Ya. Nah, nafsu kan udah maaf, yang 1 kata kan udah siap-siap. Nah, ternyata yang sebelah kanan yang 3 itu masih diskusi. Iya. Kata yang satunya, kamu yang di depan. Enggak, kamu aja yang di depan. Saya di tengah, enggak. Saya yang di belakang. Nah, dalam keadaan masih belum mengambil kesepakatan, wasitnya sudah bilang 3. Begitu wasit bilang 3, ini yang 1 orang tadi narik nggak? Narik. Yang 3 orangnya nggak posisi narik. Kalah yang 3. Iya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akan lain nanti. Kalau akal, jiwa, dan hati itu selalu menyatu. Ya, selalu satu pikiran. Seia dan sejalan. Nah, ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Ya, yang akan mampu menundukkan nafsu. Sekuat apapun nafsu, kalau dihadapi akal, jiwa, dan hati yang menyatu, nafsu tidak akan bisa menarik kita. Hidup kita terus akan berjalan dalam kepentingan-kepentingan ukhra. Kita akan menjauh dari kepentingan-kepentingan duniawi. Menjauh dalam artian kepentingan duniawi akan tertundukkan oleh kepentingan ukhrawi. Sehingga kepentingan ukhrawi itu selalu di atas kepentingan duniawi. Inilah yang nanti akan melahirkan akhlak yang mahmudah. Melahirkan akhlak yang mahmudah. Nah, terus bagaimana caranya? Pekan lalu kita sudah sampaikan akal, jiwa, dan hati ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, punya tugas sendiri-sendiri. Akal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf sebelumnya, dari apa yang tadi kita sampaikan, kita jadi punya kesimpulan, ya, ini menguatkan apa yang tadi kita sampaikan sebenarnya, bahwa akhlak mahmudah hanya akan terbentuk saat akal, jiwa, dan hati ya, selalu sejalan dalam memilih akhirat. Iya. Akal, jiwa, dan hati selalu sejalan dalam memilih akhirat. Malam jam 3 kita bangun, kata akal, ini saatnya kita bangun untuk tahajud. Kata jiwa, ya. Kata hati, ya. Tahajud itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, kalau akal, jiwa, dan hati sepakat, kira-kira bangun nggak Bapak Ibu? Oh, bangun. Dapat uang banyak, dapat uang banyak. Akal mengatakan, inilah saatnya kita menolong orang yang susah. Di masa pandemi ini banyak sekali orang susah. Kalau belanja bisa nanti-nanti. Tapi kalau menolong orang, kapan lagi kalau tidak sekarang? Kata jiwa, iya, saya sepakat. Hati juga mengatakan, iya, saya sepakat. Ya udah, uang yang banyak itu akan lebih banyak digunakan untuk karena akal, jiwa, dan hati ya, sekata, ya, sejalan dalam memilih akhirat. Inilah yang nanti akan melahirkan apa yang kita sebut sebagai akhlak mahmudah. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Berarti, iya, menjadikan diri kita memiliki akhlak yang mahmudah adalah bagaimana akal, jiwa, dan hati ini sekali lagi selalu seia sekata. Nah, untuk seia sekata, ya kita harus tahu apa saja sih yang dilakukan oleh akal, jiwa, dan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita akal agar kita punya pengetahuan. Itulah tugas akal. Tahu. Tahu apa? Tahu bahwa nilai-nilai ukhrawi itu lebih baik daripada nilai-nilai duniawi. Akal tahu mana yang ukhrawi, mana yang duniawi. Itu memang tugas akal. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kecenderungan kepada akal untuk melihat ukhrawi itu lebih baik daripada duniawi. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Itu kemampuan itu ada pada akal. Nah, kalau jiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ingin apa? Ingin akhirat. Iya. Jadi dengan jiwa kita selalu punya keinginan terhadap hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Nah, kalau hati Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita mau apa? Ya mau yang sifatnya ukhrawi. Mau kepada hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Dari apa yang kita sampaikan ini, inilah sebenarnya riwayat terjadinya perbuatan. Sebab kalau kita tarik ke belakang, kenapa kemudian terjadi perbuatan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu pasti diawali dari tahu. Ya, diawali dari tahu. Dan dari tahu ini akhirnya kemudian muncul ingin. Dari ingin kemudian muncul mau. Dan setelah mau akan ada keputusan. Akan ada keputusan. Dan begitu ada keputusan, jadilah perbuatan. Jadi urutannya memang begitu, tahu, ingin, mau. Jadi kalau ini sih dalam bahasa keseharian dulu, ya. Kita tentu tahu sate itu rasanya enak. Terus kita ditanya, ingin sate enggak? Jawabannya apa? Ingin. Mau enggak? Mau. Nah, begitu mau maka ada keputusan apa? Ada keputusan untuk beli sate. Iya. Ada keputusan untuk menerima sate, ada keputusan untuk makan sate. Itu karena tahu, ingin, dan mau. Tidak akan mungkin menginginkan sesuatu yang dia tidak ketahui. Iya. Terus, saya kok ingin ingin Thai tea semisal. Apa itu Thai tea? Saya nggak tahu. Itu aneh. Iya. Orang bilang saya ingin Thai tea, pasti dia tahu apa itu minuman Thai tea. Nah, jadi begitu urutannya. Tahu, ingin, dan mau. Nah, terus kalau nafsu yang sendirian, disinilah masalahnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Allah memang untuk duniawi hanya memiliki saja nafsu. Tapi di dalam nafsu itu bertemu, berkumpul, tahu, ingin, dan mau. Tiga-tiganya. Inilah yang membuat nafsu itu cepat mengambil keputusan. Dibanding akal, jiwa, dan hati. Nah, padahal keputusan itu hal yang sangat penting. Hal yang sangat penting. Segala sesuatu kan harus melewati keputusan. Nah, ketika keputusan itu dibuat cepat, maka itulah yang akan terjadi. Itu yang akan terjadi. Kalau terlalu banyak menimbang, jadinya tidak ada keputusan yang cepat. Padahal sekali lagi dalam hidup ini kita, terutama akhlak ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhlak itu memang menuntut keputusan secara cepat. Ya, masih ingat kan? Akhlak itu hanya akan dikatakan akhlak kalau terjadi secara spontan. Dan sebenarnya spontan itu bukan tanpa keputusan. Spontan itu adalah keputusan yang cepat. Ya, keputusan yang cepat. Nah, disinilah akhirnya pertarungan antara nafsu, akal, jiwa, dan hati akan sangat tergantung pada sejauh mana akal, jiwa, dan hati itu selalu ketemu. Nah, pertanyaannya dari ketiganya sebenarnya ya, titik kritisnya di mana Bapak Ibu? Titik kritisnya sebenarnya bukan pada akal, bukan pada jiwa, tapi pada hati yang punya kemauan. Iya. Jadi ini titik kritisnya sebenarnya ada pada hati. Kalau akal dan itu sebenarnya lebih bersifat ya,
lebih bersifat tetap. Lebih bersifat tetap itu artinya akal itu pasti, iya, pasti akan selalu melihat akhirat itu lebih baik dari dunia. Iya, itu pasti. Itu akal yang lurus. Dan halnya kalau akal manusia bengkok. Tapi kalau akal manusia bengkok berarti dia bukan orang yang berilmu. Akal sepanjang betul-betul diisi dengan pengetahuan yang lurus. Ya, tahu itu kan akhirnya menjadi ilmu. Kita pasti akan tahu kok. Akan tahu bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Nanti akan kita lihat lewat simulasi setelah ini. Nah, keinginan jiwa pun tidak perlu kita ragukan. Ya. Jiwa itu pasti keinginannya adalah keinginan akhirat. Yang jadi masalah adalah sekali lagi titik kritisnya ada pada hati. Nah, karena itu seni mengelola akhlak itu sebenarnya adalah seni mengelola hati. Ya, kata kuncinya adalah mengelola hati. Nah, sebelum kita bicara soal bagaimana mengelola hati, mungkin ini kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita coba telusuri riwayat kenapa titik kritis itu ada pada hati kaitannya dengan kemauannya. Kita lihat misal pada kasus kehidupan sehari-hari Bapak Ibu yang Allah, manakah yang baik saat motor kita dipinjam teman ya, dan dikembalikan dalam keadaan kotor dan bensinnya kosong. Mana yang baik? Ikhlas atau dongkol? Kita pasti akan mengatakan ikhlas. Nah, yang bilang ikhlas itu siapa? Akal tahu kok. Ikhlas itu baik, dongkol itu nggak baik. Iya, semua orang, iya, nggak usah sampai pada ilmu yang nakik-nakik. Ya, orang awam pun pasti akan mengetahui ikhlas itu ya lebih baik daripada dongkol. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwa akal memang punya pengetahuan untuk bisa membedakan, ya, mana ukhrawi, mana duniawi. Jadi kalau sepintas, ikhlas itu duniawi atau ukhrawi. Ukhrawi dongkol, duniawi. Akal bisa membedakan. Ya. Nah, kalau kemudian kita lanjutkan, oh ikhlas itu baik, pertanyaan berikutnya, inginkah kita menjadi orang yang ikhlas? Jawabannya apa Bapak Ibu? Semua orang akan mengatakan, ya inginlah jadi orang ikhlas. Ya, saya rasa hampir nggak ada ya, hampir nggak ada. Orang yang mengatakan saya nggak ingin jadi orang ikhlas, kayaknya nggak ada deh. Iya, kalau ada itu sudah bisa dipetakan, oh ini memang dia bakatnya akhlak madzmumah. Iya, itu pasti akhlaknya akan madzmumah. Kalau orang ingin ikhlas saja nggak ada. Iya. Jadi kalau ditanya ingin nggak menjadi orang yang ikhlas, jawabannya ya ingin. Nah, ini kan berarti wilayah jiwa, karena yang ingin itu adalah jiwa. Tapi kalau sampai pada pertanyaan berikutnya, maukah kita menjadi orang yang ikhlas? Mikir panjang nggak Bapak Ibu? Nah, mikir. Nah, disinilah akhirnya kemudian tidak segera ada keputusan. Akal oke, jiwa oke, hati mikir-mikir dulu sebentar. Iya, wong dia yang minjem, iya, kok nggak ngisi? Aduh kan orang yang nggak tanggung jawab. Iya. Nah, jadi ketika pertanyaannya maukah, di sini kita mikir. Sebenarnya yang mikir siapa Bapak Ibu? Hati. Buat kita menimbang-nimbang. Enak banget kalau saya ikhlas. Iya. Nah, jadi inilah yang membuat kemudian akhirnya ketika sampai pada pertanyaan maukah, nah, tidak ada keputusan secara cepat. Iya. Jadi ibarat 3 orang tadi ya, ada Pak Ikhlas, ada Pak Jiwa, ada Pak Hati. Ya, kita mau jalan kemana nih? Kata Pak Akal kita ke pantai. Ya, kata Pak Jiwa, ya ke pantai aja. Nah, begitu sampai ke Pak Hati sebentar ya. Kalau ke pantai itu, aduh, ini kan panas gitu ya. Kalau di sana kepanasan gimana? Ya, tapi kalau semisal ke gunung juga, aduh jalannya penuh lika-liku. Ah, udah kelamaan nih. Iya, kelamaan. Nah, sementara kalau dalam hidup itu memang kita berkejaran Bapak Ibu dengan keputusan nafsu. Berkejaran dengan keputusan nafsu. Artinya, kalau akal, hati, dan jiwa tidak segera membuat keputusan, maka manusia
bukan berarti tidak membuat keputusan. Dia pasti akan membuat keputusan yang lain. Karena selamanya, ya ketika manusia dihadapkan pada apapun, pasti akan ada keputusan. Tinggal masalahnya itu keputusan akal, hati, dan jiwa atau keputusan nafsu. Harusnya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu berdasarkan keputusan akal, hati, dan jiwa. Harusnya. Ya, harusnya. Tapi ini dia masalahnya, karena tidak segera membuat keputusan, akhirnya keputusannya dibuat oleh nafsu. Nah, ketika nafsu sudah membuat keputusan, ya itulah yang nanti akan dilakukan oleh manusia. Dan titik kritisnya sekali lagi adalah pada hati yang ternyata hati tidak sepenuhnya memaui apa yang sudah diketahui akal dan diingini oleh jiwa. Kasus lain Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Kalaupun ini ya, kalaupun ada orang mengatakan, ya kalau saya ditanya maukah kita menjadi orang yang ikhlas, saya jawab mau. Ya. Nah, kalau betul seandainya nih, kita mau Bapak Ibu, mau saya jadi orang ikhlas, terus kita ditanya, peristiwa teman pinjam motor ya, dan mengembalikan dalam keadaan kotor dan bensinnya kosong, itu berkah atau masalah? Kalau kita mengatakan ya masalah, nah itu artinya sebenarnya hati kita belum mau. Sebab kalau kita sudah mengatakan mau ikhlas, maka kalau ini terjadi dalam kehidupan kita, ini bukan masalah, ini berkah. Kenapa berkah? Saya mau ikhlas kok. Dan saya bisa ikhlas itu kapan lagi kalau saya tidak mengalami peristiwa seperti ini. Bukankah peristiwa seperti ini membuat saya bisa mendapatkan apa yang saya mau? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kasus kedua. Iya, manakah yang baik saat kita diburuki orang lain? Ya, mendendam atau memaafkan. Kita akan mengatakan apa? Memaafkan. Itu jawaban siapa? Kenapa memaafkan? Mendendam itu duniawi atau ukhrawi? Duniawi. Memaafkan ukhrawi. Artinya akal itu sudah tahu mana duniawi, mana ukhrawi. Nah, kalau kemudian mengatakan bahwa yang baik adalah memaafkan, inginkah kita menjadi pemaaf? Jawabannya apa? Ingin. Ya, inginlah jadi pemaaf. Kalau betul kita ingin jadi pemaaf, mau nggak jadi pemaaf? Maukah kita menjadi pemaaf? Mau. Nah, kalau mau, peristiwa dicaci maki orang lain itu berkah atau masalah? Kalau kita mengatakan ya masalah, itu artinya kita belum mau menjadi pemaaf. Sebab sekali lagi kalau orang mau menjadi pemaaf, dihina orang itu berkah. Karena hinaan orang, saya punya kesempatan untuk mendapatkan yang saya mau, yaitu terakhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manakah yang lebih baik ya kita berikan? Iya, memberikan yang kita kurang suka. Nah, ini nolnya 3 ini. Aduh, mau dibuat beli apa agak susah gitu ya. Kita kurang suka. Kan sekarang kalau masuk toilet aja, toilet umum 1.000 udah cukup belum Bapak Ibu? Wah, enggak. Iya. Atau memberikan yang sangat kita suka. Iya. Nah, apa jawabannya Bapak Ibu? Manakah yang lebih baik kita berikan? Yang kanan atau yang kiri? Kita pasti akan mengatakan yang kiri lebih baik. Iya, lebih baik. Iya. Nah, kalau yang kiri lebih baik, inginkah kita memberikan yang kita suka untuk orang lain? Kita pasti akan mengatakan ya inginlah. Saya pengen memberikan yang terbaik untuk orang lain. Nah, kalau ingin, maukah kita memberikan yang sangat kita suka? Wah, kalau ini sebentar, kita mikir dulu. Jadi kalau begitu betul, titik krusialnya adalah pada mau. Dan mau itu letaknya adalah di hati. Maka saat hati belum memaui apa yang sudah diketahui akal dan diingini jiwa, maka manusia pun tidak akan menjadikan kepentingan ukhrawi sebagai kepentingan hidup. Jadi kalau sudah begini, perjalanan untuk terbentuknya akhlak yang mahmudah jadi terhenti. Ya, jadi terhenti. Yang mungkin akhirnya ya kalau tidak akhlak khirbaiyah ya akhlak mazmumah, yang dua-duanya itu sebenarnya sama, ya, kakak beradik aja. Ya, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengelola akhlak ya, dalam hal ini akhlak mahmudah itu berarti pertama
adalah apa yang diinginkan oleh jiwa dan diketahui oleh akal. Nah, inilah seninya. Bagaimana kemudian ketiganya ketemu, mau, ingin, dan tahu. Ya, berarti kalau begitu hati, akal, dan jiwa memang harus sama. Nah, kalau sama, ya, maka menjadi satu kesatuan yang luar biasa. Seperti apapun kuatnya tarikan nafsu akan bisa dihadapi oleh pertemuan antara akal, hati, dan jiwa. Terus bagaimana itu bisa kita lakukan? Agar hati memaui semua yang diketahui oleh akal dan diingini oleh jiwa. Pertama, Bapak Ibu, ini untuk menguatkan saja tentang akal ya. Seperti yang kita sudah sampaikan, bahwa akal, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, punya kemampuan untuk mengetahui bahwa akhirat itu lebih baik dari dunia. Akal tahu lewat proses berpikir. Ya. Akal tahu itu lewat proses berpikir. Jadi kalau akal manusia sehat, ya, akalnya sehat, itu pasti kesimpulannya akhirat itu lebih baik dari. Kenapa kita menyimpulkan begitu? Mari sama-sama kita menyelami sejenak pikiran akal ya, pikiran akal. Sampai pada kesimpulan bahwa akhirat itu lebih baik dari dunia. Yang karenanya akal selalu memilih akhirat daripada dunia. Ini pikiran akal. Ya. Pikiran akal yang sehat pasti akan tahu sesudah hidup di dunia ini pasti ada kehidupan sesudahnya. Kenapa akal ada pikiran seperti itu? Iya, ada pikiran seperti itu. Iya, karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dunia ini tidak cukup adil untuk membalas semua yang dilakukan umat. Kan kalau akal berpikir ya, kita melihat kenyataan kan Bapak Ibu, ada orang yang hidupnya baik, jujur, amanah, tidak menipu orang, tidak menzalimi orang. Tapi kalau hidupnya susah, dia rajin sholat, dia rajin puasa, tapi hidup niatnya susah. Tapi di sisi yang lain kita melihat kenyataan ada orang yang dia itu menipu, dia itu zalim, dia bahkan menindas, dia mau menang sendiri, dia curang, dia mencuri, dia tidak sholat, tapi kalau hidupnya enak ya di dunia. Itu kalau kita betul-betul menggunakan akal sehat, rasanya itu adil nggak Bapak Ibu? Rasanya. Nah, kalau nggak adil berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesudah kehidupan dunia ini harus ada kehidupan yang lain untuk menegakkan adilan yang seadil-adilnya. Ya. Sehingga ini betul-betul kalau orang menggunakan akal, ya, kalau seandainya nih bukan atas nama agama, atas nama akal saja itu harusnya orang percaya ya bahwa sesudah hidup dunia ini ada kehidupan yang lain. Tapi kan kita semakin kuat ya karena agama mengajarkan begitu. Artinya kalau ajaran seperti ini hanya atas nama akal, akal pasti akan menerima kecuali kalau ada orang yang akalnya bermasalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akal pada akhirnya bisa membedakan antara urusan duniawi dan ukhrawi. Iya tahu, nyolong itu ya dunia. Sedekah itu akhirat. Kan akal bisa. Ya, bisa melihat. Ini orang kalau zalim begini, ini berarti dia tidak berpikir akhirat. Jadi itu akal. Dia bisa membedakan mana urusan duniawi, mana urusan ukhrawi. Tadi ya ikhlas dongkol, itu kan sudah terpetakan. Ya, orang awam pun tahu kalau ikhlas itu ukhrawi, dongkol itu duniawi. Ya. Jadi itu pikiran akal. Nah, dari pikiran ini pada akhirnya akal pun tahu bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kenapa akal tahu? Karena akal yang berpikir akan tahu orang yang hidup dunianya baik pasti balasan di akhiratnya juga baik. Iya, balasan di akhiratnya baik. Dan orang yang akalnya baik kan ya pasti pikirannya juga baik. Tidak akan mungkin orang yang akalnya baik dia berpikir menindas lain, menzalimi orang lain. Ya. Bikin aturan hanya untuk kepentingan dirinya, kepentingan kelompoknya, tidak peduli apakah aturan ini nanti akan merugikan orang lain.
Itu bukan pikiran akal sehat. Pikiran akal sehat adalah kalau membuat aturan, aturan ini harus memberikan kebaikan dan manfaat untuk semua orang. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pikiran akal. Nah, yang kedua adalah soal keinginan jiwa. Sama. Keinginan jiwa juga adalah ke arah akhirat. Kenapa? Karena jiwa adalah piranti akhirat yang Allah tanam di dalam tubuh manusia. Jadi dia software. Iya, software. Nah, karena dia software, dia nggak akan berubah. Keinginan jiwa itu selalu akhirat. Selalu akhirat. Kenapa selalu akhirat? Ya, karena jiwa itu namanya juga piranti akhirat. Namanya juga piranti akhirat. Dan memang jiwa itu kan asalnya dari akhirat. Yang kemudian ditiupkan. Ya. Kalau dalam bahasa yang lain, jiwa itu sering disebut dengan ruh. Ya. Bukankah Allah meniupkan ruh itu di dalam diri kita? Nah, ruh itulah yang kemudian menjadi jiwa di dalam diri kita. Jadi jiwa itu ya piranti akhirat. Karena dia piranti akhirat, ya otomatis jiwa hanya menginginkan akhirat. Itu alami aja Bapak Ibu. Ya, alami aja. Sealaminya kalau saya mencontohkan diri saya, lama tinggal di Jogja. Dan asli saya Cirebon. Berarti di dalam diri saya ada jiwa apa Bapak Ibu? Jiwa Cirebon. Dan sampai saat ini saya merasa jiwa saya masih jiwa Cirebon. Ya. Walaupun saya sudah lama tinggal di Jogja, dan saya yakin apa yang saya alami ini tidak hanya saya. Ya, semua orang juga begitu. Ya, semua orang begitu. Jadi tergantung asalnya. Yang asalnya Padang, ya meskipun dia sudah lama di Jogja, ini pasti jiwanya ya jiwa Padang. Nah, sehingga sampai saat ini saya kalau ngelihat di Jogja ini ada mobil dengan plat E atau motor plat E, itu saya merasa ini saudara saya. Gitu. Ya, padahal saya nggak kenal. Tapi itu kan menjadi satu bukti bahwa memang yang namanya asal itu tidak pernah bisa dilupakan. Dan kalau soal menginginkan, ya, kalau yang saya inginkan itu makanan, tentu saya lebih menginginkan makanan khas Cirebon daripada makanan khas Jogja. Ya, walaupun saya sudah lama tinggal di Jogja. Hal yang sama dengan jiwa. Saya kalau disuruh memilih Bapak Ibu ya antara gudeg atau empal gentong, saya pilih empal gentong. Kenapa? Itu sesuai dengan lidah saya. Saya lebih suka. Iya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya bahwa gudeg juga enak. Tapi kalau dihadapkan dengan empal gentong ya jelas. Iya. Dan sekali lagi itu terjadi pada semua orang. Kalaupun menginginkan dunia, ya dunia yang bisa bernilai akhirat atau dagang. Ya, dagang itu kan sebenarnya dunia. Ya, dagang itu dunia. Walau tidak duniawi, itu dunia. Tapi dalam dagang itu ada dunia yang bisa bernilai akhirat. Apa nilai akhiratnya? Saya dagang dengan jujur, saya dagang dengan amanah. Kalau memang jeruknya kecut, ya saya akan bilang kecut. Oh maaf Ibu, kalau ini pisangnya masih mentah, kalau yang matang ini jujur. Nah itu berarti kita dagang punya nilai akhirat. Iya. Jadi kalaupun menginginkan dunia yang bisa bernilai akhirat dengan saya dagang kan saya dapat untung. Ya, uang saya banyak. Ya, uang itu rezeki dari Allah. Dengan uang yang banyak itu saya bisa membantu orang-orang yang susah. Itu berarti dagang punya nilai akhirat. Karena itu jiwa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak akan punya hasrat kepada kesenangan dunia. Ya. Kepada kesenangan dunia ada hasrat. Ya. Nggak, ya, nggak ada keinginan sama sekali. Kenapa? Ya, memang bukan jiwanya. Ya, bukan jiwanya di situ. Ya, jadi ibaratnya kalau orang Padang itu kan senang pedas-pedas ya. Kalau disodorin gudeg itu rasanya gitu. Banyak ya teman-teman Padang itu bilang, ah gudeg itu kayak kolak katanya. Rasanya manis. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, sekarang bagaimana dengan kemauan hati? Nah, ini dia. Titik krusialnya ada di sini. Kemauan hati. Hati adalah sosok yang punya kewenangan memutuskan mengikuti pikiran akal dan keinginan jiwa atau mengikuti pikiran dan keinginan nafsu. Nah, ini dia krusial. Hati itu kadang semaunya, itu dia kata semaunya. Kata semaunya itu konotasinya memang bisa negatif. Ya. Tapi kalau sekeinginannya itu kan beda dengan semaunya. Wah, dia itu sudah semaunya sendiri aja. Nah, ternyata itu ada pada sosok bernama hati. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Al-Kahfi ayat 29.
wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Katakan oleh Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Allah. Bagi yang menginginkan iman, ya imanlah. Tapi bagi yang menginginkan kufur, ya kufurlah. Siapa yang menginginkan di sini? Hati. Kalau hati menginginkan iman, ya iman. Kalau hati menginginkan kufur, kufur. Jadi hati itu kayak diberi kewenangan untuk memutuskan. Ya. Nah, disinilah nanti titik krusialnya. Hati yang baik ya pasti akan selalu mengikuti apa kata akal dan hati. Dan sementara hati yang buruk adalah hati yang selalu mengiyakan apa kata nafsu. Jadi lagi-lagi kembalinya nanti pada keadaan hati. Maka ya, kita diingatkan oleh Nabi, ala inna salahat salahat jasadu kulluh wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh ala wahyal. Ya, karena titik krusialnya ada pada hati. Ini sebagai penutup, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pilihan yang lain ya, bagi kita untuk kemudian ngurusin betul hati ini. Nah, caranya adalah dengan kita melakukan mujahadah hati. Maka wujudnya yang pertama adalah merawat ketertarikan hanya kepada akhirat. Jadi kita rawat betul ketertarikan kepada akhirat. Rawat. Nah, cara merawatnya adalah dengan kita melihat bahwa akhirat itu memang lebih baik dari dunia. Akhirat itu lebih baik dari dunia. Dunia ini kan fana, dunia ini sebentar, dunia ini tidak akan lama. Yang selamanya itu kan nanti di segala kesenangan di dunia ini kan semu. Ya. Kesenangan yang sesungguhnya adalah nanti di akhirat. Kalaupun ya kepada dunia yang punya nilai akhirat. Ya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ngajarin kita, walau Rasul ngajarin itu tidak langsung, tapi Rasul sedang melatih kita. Ya, dalam salah satu sabdanya Rasul mengatakan begini, ini motivasi dari beliau. Kalau engkau melihat ada orang kaya, ya, yang dengan kekayaan itu dia sedekah, dia infak, dia nolong banyak orang, kemudian kita yang nggak punya harta, ngelihat dia, ya Allah, enak betul ya jadi orang kaya. Ya bisa nyumbang, bisa infak, bisa sedekah, bisa wakaf. Gitu. Ya Allah, andai engkau karuniakan kepada saya harta sebanyak yang kau berikan kepada dia, tentu saya juga bisa beramal baik sebagaimana. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dengan dia itu sama dalam pahala. Kita dengan dia sama dalam pahala. Walaupun kita sama sekali nggak infak. Kenapa nggak infak? Uangnya nggak ada. Iya, uangnya nggak ada. Tapi kita termotivasi. Nah, itu cara agar tertanam pada diri kita ketertarikan kepada dunia, tapi dunia yang punya nilai akhirat. Sebenarnya yang membuat kita tertarikan bukan dunianya, tetapi sedekahnya, infaknya yang itu sudah akhirat. Ketiga, berjuang untuk menghilangkan segala ketertarikan kepada dunia dengan segala kesenangan. Jadi kalau kita melihat ada teman HP-nya gitu, kita tertarik harus dihilangkan. Kan yang penting fungsinya, yang penting adalah manfaatnya. Oh, HP bagus lama-lama juga akan usang, lama-lama juga akan rusak. HP bagus kan tanggung jawabnya lebih berat, hisabnya lebih berat daripada HP yang sederhana. Itu artinya kita sedang menghilangkan segala ketertarikan pada dunia dengan segala kesenangan. Dan yang terakhir, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, merenungkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi tentang rendah dan fananya. Dan ini yang ayat Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberitahukan kepada kita bahwa dunia itu fana, dunia itu rendah. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita tidak tertarik kepada dunia, tapi lebih tertarik kepada. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang bisa kita sampaikan. Dan tujuan intinya adalah bagaimana agar akal, hati, dan jiwa ini selalu seia sekata bersepakat bahwa hidup ini untuk akhirat, bukan untuk dunia. Begitu Mas Evan. Udah lewat jam 9 ini. Saya mohon maaf nih, materinya kalau ini biasanya saya materi itu 1 jam, nah nanti setengah jam kita diskusi.
Monggo sepertinya saya serahkan ke Mas Evan, mau ada tanya jawab. Insyaallah saya ada waktu. Jadi kalau waktunya terbatas, monggo sepenuhnya saya serahkan ke Mas Evan. Baik, Ustadz. Karena waktu terbatas, satu topik pertanyaan saja ya. Jadi ini untuk dua penanya, kaitannya sama terkait dengan nafsu. Dari Lula bertanya, Afan Ustadz izin bertanya, apakah nafsu itu selalu membawa kepada keburukan dan selalu dikaitkan dengan duniawi? Seperti itu. Bagaimana dengan posisi nafsu mutmainnah? Kemudian selanjutnya dari Cindy Febriani masih tentang nafsu, izin bertanya, Ustadz terkadang bingung membedakan apakah sesuatu yang kita lakukan itu termasuk dari nafsu atau kepentingan ukhrawi gitu. Terkadang pembenaran diri karena nafsu atau memang kepentingan ukhrawi yang sedang dilakukan seseorang. Begitu Ustaz. Baik, terima kasih Mas Evan dan para penanya. Alhamdulillah pertanyaan yang sangat baik. Begini, nafsu itu memang punya karakter dasar ya. Nah, karakter dasarnya adalah la ammaratun bisu. Itu karakter dasar nafsu ya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Yusuf itu, wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Itu kan ucapan Nabi Yusuf ya. Saya mengakui bahwa saya ini tidak bisa lepas dari yang namanya nafsu. Ya, inna nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu memerintah kepada keburukan. Itu sekali lagi karakter dasar nafsu. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghadirkan selain nafsu ini untuk kita akal, hati, dan jiwa. Yang kalau kita katakan tadi akal, hati, dan jiwa ini menyatu, maka akan menjadi tiga kekuatan. Ya, 3 lawan 1 jelas nanti 3 ini yang menang. Nah, sehingga dalam proses berikutnya akal, hati, dan jiwa inilah yang akan menundukkan nafsu. Nah, ketika nafsu sudah bisa ditundukkan oleh akal, hati, dan jiwa, berubahlah nafsu ini menjadi nafsu mutmainnah. Nah, dalam bahasa Arabnya disebut nafsu. Tetapi ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah itu diartikan apa? Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi berubahlah nafsu itu diartikan sebagai jiwa karena sudah ketemu dengan mutmainnah. Di mana mutmainnah itu sesuatu yang ukhrawi. La ammaratun bisu itu sesuatu yang duniawi. Ya, sesuatu yang duniawi. Dan nanti ada nafsu yang tengah-tengah. Nah, nafsu yang tengah-tengah ini nanti sebutannya adalah nafsu lawwamah. Nafsu lawamah itu ya dunia iya, akhirat iya. Nah, sehingga kata lawamah itu diartikan menyesal. Nah, menyesal itu artinya ya masih suka kepada yang buruk tapi nyesal gitu. Meninggalkan yang baik nyesal gitu. Nah, itu nafsu lawamah. Nah, itu perkembangan dari nafsu amarah. Jadi awalnya nafsu amarah ya berubah menjadi nafsu lawamah, dan kalau kemudian akal, hati, dan jiwanya dikuatkan, akal, hati, dan jiwanya dikuatkan, nah, maka berubahlah nantinya nafsunya itu sebutannya adalah nafsu mutmainnah. Jadi kalau mau dipetakan, nafsu ammarah itu adalah nafsu yang memang bisa menguasai akal, hati, dan jiwa. Nah, kalau nafsu lawamah, nah ini dia nafsu yang apa namanya akal, dia tidak bisa menguasai akal dan jiwa, tapi dia bisa menguasai hati. Ya, dia masih bisa menguasai hati. Nah, itu nafsunya nanti jadi nafsu lawamah. Nah, tapi kalau hati sudah seia sekata dengan akal dan jiwa, nafsunya akan berubah menjadi nafsu mutmainnah. Nah, karena itu apa yang dilakukan oleh manusia? Apakah ini nafsu amarah, ya, nafsu lawamah, atau nafsu mutmainnah? Itu nanti bisa dilihat dari kepentingan apa. Kalau kepentingannya duniawi murni, ya, sama sekali tidak ada kepentingan ukhrawinya, ya, itu berarti nafsu amarah. Ya. Jika misal melihat yang diharamkan, apa kepentingan ukhrawinya? Nggak ada. Ya. Maka orang yang melihat yang diharamkan itu sudah nafsunya nafsu amarah. Ya, nafsunya nafsu amarah. Nah, tapi kalau seandainya ada orang yang melakukan
keburukan. Tapi dia masih ingat akhirat, gitu ya. Ini kan dilarang. Ini kan ya, tapi kemudian akhirnya terjadi pertarungan kan, terjadinya pertarungan. Dan akhirnya nafsu yang menang. Ya. Tapi sebenarnya kemudian kita nggak rela ya, nggak rela. Makanya ujungnya kan menyesal. Nah, maka nafsunya nanti menjadi nafsu yang lawamah, dan sekali lagi titik krusialnya ada pada hati. Nah, tapi kalau kemudian orang berbuat itu semata-mata untuk ukhrawi, betul-betul hanya untuk akhirat saja, nah itu menunjukkan bahwa dia berbuat itu atas dasar akal, hati, dan jiwa yang ketika ketiganya menyatu, insya Allah nafsunya akan menjadi nafsu mutmainnah. Itu gambaran singkatnya. Pemahaman mudah-mudahan jelas. Maka, Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Mohon maaf untuk penanya yang lain jika belum sempat dibacakan. Tapi insya Allah dari kajian tadi jika kita pelajari, insya Allah bisa atau mungkin di pertemuan selanjutnya bisa kita sampaikan. Baik, karena sudah jam 9 lebih lewat 11, maka mohon izin untuk menutup kajian pada malam hari ini. Jazakumullah khairan Ustaz Satori yang telah menyampaikan materi akhlak pertemuan kelima pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan terima kasih juga untuk para peserta ikhwan dan akhwat sekalian yang sudah hadir saat ini. Semoga istiqomah mengikuti kajian materi akhlak pada setiap hari Ahad malam. Baik, mari kita akhiri kajian kita pada malam hari dan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wallahu a'lam min aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.